Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube Muhammadi yang berisikan informasi dunia pendidikan, terutama pendidikan Islam. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akhlak pribadi yang berikutnya, yaitu syaja'ah. Syaja'ah berarti berani yang berlandaskan pada kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Jadi seorang pribadi muslim itu harus memiliki jiwa berani. Sebagai contoh, hadis an Abi Sa'id Al-Khudri, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, rubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, rubahlah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Jadi tahapan yang pertama, jika ada kemungkaran di sekitar kita, ada orang membegal, ada anak-anak muda yang mengganggu anak gadis yang sedang lalu di satu jalan, ada orang yang mabuk-mabukan. Kalau kita memiliki kemampuan, kita rubah dengan tangan, kita datangi. Jangan kau lakukan itu dengan tindakan kita. Atau tindakan atau tangan yang dimaksud dalam hadis ini, kita mungkin punya kekuasaan, punya wewenang, apakah kepala desa, lurah, bupati, gubernur, presiden, untuk membuat peraturan perundang-undangan atau perda agar orang tidak berjudi, tidak minum minuman keras, prostitusi dan lain sebagainya. Tapi jika tidak mampu, rubah dengan lisan. Barangkali inilah yang dilakukan oleh dai, pendakwah, penceramah, menyampaikan kebaikan-kebaikan, nasihat-nasihat dengan ceramah mereka. Atau kalau kita melihat tetangga kita yang bermaksiat, bisa kita sampaikan nasihat dengan lisan kita. Contoh, ada tetangga yang mendengarkan musik, radio, tip atau apapun itu dengan suara keras, sementara tetangganya ada anak bayi, ada orang yang sedang beribadah, silakan dinasihati untuk tidak mendengarkan musik keras-keras. Dengan tangan tidak mampu, dengan lisan juga takut, minimal dengan hati mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan orang yang berbuat maksiat itu berubah. Tapi mereka yang menggunakan hatinya dalam konteks ini hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa bisa berbuat langsung, itulah selemah-lemah iman. Artinya kita memang sebagai mukmin dituntut untuk bisa proaktif dalam berjuang menegakkan syariat Islam, dan kalau memang bisa kita terjun agar tidak terjadi kemungkaran. Walaupun itu tetap di dalam hadis itu dijelaskan ada langkah-langkahnya. Jika bisa dengan tangan, tak bisa dengan lisan, kemudian paling tidak kita dengan hati berdoa kepada Allah agar kemungkaran itu tidak terjadi, atau minimal kita tidak ikut melakukan perbuatan mungkar itu. Berikutnya yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini adalah tawadu. Akhlak pribadi berikutnya adalah tawadu. Apa yang dimaksud dengan tawadu? Tawadu adalah percaya atau rendah hati, percaya diri atau rendah hati. Tadi yang pertama kita berani, seolah kita menunjukkan keberanian kita. Tapi yang berikutnya adalah tawadu, percaya diri atau rendah hati. Dalam konteks ini kita tidak boleh berlaku sombong, baik karena harta, baik karena ibadah kita,
Tidak perlu kita sombongkan itu. Karena semua itu terjadi atas izin Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang tawadhu bisa dilihat dari jalannya yang tidak menyombongkan diri, kemudian ramah, tamah, kemudian tidak suka memamerkan yang dia miliki, dan biasanya mereka yang tawadhu akan murah senyum, sehingga kita merasa damai berada di dekatnya. Jadi yang pertama tadi syaja'ah, berani. Seorang muslim harus punya power. Kemudian juga seorang muslim juga harus memiliki sifat tawadhu, rendah hati, tidak boleh menyombongkan diri dan membuat orang lain merasa nyaman jika bersama. Semoga kedua sikap ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dapat mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.